Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahad Pasari dengan NIM 22159197. Saya akan mempresentasikan yaitu manajemen stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir. Kajian teori dan studi kasus tentang pengelolaan stres di sektor perkebunan dan pesisir Indonesia. Yaitu ada memahami stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir. Sektor perkebunan dan pesisir merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia yang melibatkan jutaan pekerja, namun kondisi kerja di kedua sektor ini memiliki tantangan unik yang dapat memicu stres kerja yang signifikan. Pekerja di perkebunan menghadapi paparan panas ekstrim, beban kerja fisik berat, dan tuntutan produktivitas tinggi. Sementara itu, pekerja pesisir dan nelayan berhadapan dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, resiko keselamatan tinggi, dan ketidakpastian hasil tangkapan. Memahami dinamika stres kerja di kedua sektor ini menjadi krusial untuk merancang intervensi dan efektif dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yaitu selanjutnya, apa itu stres kerja? Stres kerja adalah proses fisik dan psikologis yang timbul ketika terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan pekerja dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan pekerja. Kondisi ini bukan sekedar perasaan tekanan sesaat, melainkan reaksi kompleks yang melibatkan sistem hormonal, saraf, dan perilaku individu. Dampaknya utama stres kerja meliputi penurunan produktivitas dan kualitas kerja, gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, masalah kesehatan fisik termasuk penyakit kardiovaskular, peningkatan absensi dan turnover karyawan. Ketika seseorang mengalami stres kerja, tubuh melepaskan hormon kortisol dan adrenalin yang memicu berbagai perubahan fisiologis. Dalam jangka pendek, respon ini membantu individu menghadapi tantangan, namun paparan stres berkepanjangan dapat menyebabkan kerusakan kesehatan kerja. Yaitu selanjutnya ada jenis stres kerja. Yang pertama itu ada stres akut, yaitu reaksi sementara dan intens terhadap tekanan kerja yang spesifik, ditandai dengan peningkatan mendadak hormon adrenalin dan kortisol. Contohnya yaitu deadline mendesak, presentasi penting, atau konflik tiba-tiba dengan rekan kerja. Yaitu karakteristiknya yaitu berlangsung dalam waktu singkat, gejala fisiknya yaitu jantung berdebar, berkeringat. Habis itu ada juga dapat diatasi dengan coping segera, yaitu burnout atau kelelahan kronis, yaitu kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang berkepanjangan akibat stres kerja yang tidak tertangani. Gejala utamanya yaitu yang pertama ada kehilangan motivasi dan energi secara total. Yang kedua sikap sinis terhadap pekerjaan. Yang ketiga yaitu penurunan prestasi kerja drastis. Yang keempat perasaan tidak berdaya dan putus asa. Resiko tingginya yaitu pekerja dengan beban berlebih dan dukungan sosial rendah. Yaitu kedua jenis stres ini memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Stres akut dapat diatasi dengan teknik manajemen waktu
dan relaksasi. Sementara burnout membutuhkan interaksi komprehensif termasuk restrukturisasi bahan kerja dan dukungan profesional. Selanjutnya yaitu paparan panas dan beban berat memicu stres, yaitu pekerja perkebunan menghadapi kondisi kerja ekstrim dengan suhu tinggi dan kelembapan dan beban fisik yang menuntut. Kombinasi faktor ini menciptakan stres, panas, dan kelelahan yang dapat mengacu kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu faktor penyebab stres kerja pada pekerja perkebunan dan pesisir, yaitu ada stres kerja di sektor perkebunan dan pesisir dipicu oleh kombinasi kompleks faktor lingkungan, organisasi, dan sosial. Memahami faktor-faktor ini secara mendalam sangat penting untuk merancang strategi intervensi yang tetap sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan di kedua sektor ini menghadapi tantangan unik yang berbeda dari pekerja di sektor formal lainnya. Kondisi kerja yang keras, ketidakpastian ekonomi, dan akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan menjadi karakteristik umum yang memperburuk tingkat stres. Selanjutnya yaitu ada faktor lingkungan kerja. Yang pertama, paparan panas berlebih, yaitu nelayan dan pekerja perkebunan bekerja di bawah terik matahari dengan suhu mencapai 35-40. Paparan panas ekstrim ini meningkatkan resiko stres panas, heat stress, yang dapat menyebabkan dehidrasi, kelelahan ekstrim, hingga heat stroke. Penelitian UNAR 2023 menemukan bahwa nelayan tradisional di Jawa Timur mengalami peningkatan suhu tubuh inti hingga level berbahaya selama operasi penangkapan ikan. Dampaknya yaitu penurunan konsentrasi, risiko kecelakaan kerja meningkat, dan penyakit terkait panas. Yaitu yang kedua ada beban kerja fisik berat, yaitu pekerjaan di perkebunan melibatkan aktivitas fisik intensif seperti mengangkat tandan buah sawit 10-30 kg, membersihkan lahan dan berjalan jauh di area perkebunan luas. Putra 2025 mencatat bahwa beban kerja yang tidak profesional dengan kapasitas fisik pekerja menjadi sumber stres utama di PT Perkebunan Nusantara. Konsekuensinya yaitu kelelahan kronis, cedera muskuloskeletal, dan penurunan produktivitas. Selanjutnya yaitu fasilitas kerja tidak memadai, yaitu banyak lokasi perkebunan dan pelabuhan perikanan memiliki fasilitas minim, yaitu yang pertama tidak ada tempat istirahat yang teduh dan nyaman, yang kedua akses air minum terbatas, yang ketiga sanitasi dan toilet tidak layak, yang keempat alat pelindung diri yaitu APD tidak tersedia dan tidak sesuai standar. Selanjutnya yaitu faktor organisasi dan sosial, yaitu konflik kerja dan kurangnya dukungan sosial. Yaitu penelitian Fitri 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri mengungkapkan bahwa konflik kerja merupakan prediktor signifikan stres kerja. Konflik dapat berupa yang pertama yaitu ketenaga antara pekerja karena persaingan target. Yang kedua, komunikasi buruk dengan supervisor. Yang ketiga, ketidakadilan dalam pembagian kerja atau upah. Yang keempat, diskriminasi atau perlakuan tidak adil. Dukungan sosial dari rekan kerja dan atasan
terbukti menjadi faktor protektif yang mengurangi dampak negatif stres. Namun, di banyak lokasi perkebunan dan pesisir, budaya kerja individualistis dan kompetitif menghambat pembentukan sistem dukungan sosial yang kuat. Yaitu selanjutnya ada ketidakjelasan peran dan perubahan organisasi. Itu Ayo Sehat 2025 mengidentifikasi beberapa faktor organisasi yang memicu stres. Yang pertama, ambiguitas peran, yaitu tanggung jawab tidak jelas, tumpang tindih tugas. Yang kedua, perubahan cepat, yaitu reorganisasi, penggantian manajemen, atau perubahan sistem kerja tanpa sosialisasi memadai. Yang ketiga, yaitu ada ketidakamanan kerja, status kontrak tidak jelas, ancaman PHK atau ketidakpastian pendapatan, khususnya nelayan. Yang keempat, kurangnya autonomi, yaitu tidak ada kontrol atas cara kerja atau jadwal. Faktor-faktor ini menciptakan ketidakpastian yang memicu kecemasan dan stres berkelanjutan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada studi kasus PT Usaha Sawit Mandiri USP Pesama Barat, yaitu penelitian komprehensif oleh Fitria 2025 di PT Usaha Sawit Mandiri memberikan wawasan mendalam tentang dinamika stres kerja di perkebunan kelapa sawit, yaitu yang pertama ada temuan utama konflik kerja berpengaruh signifikan positif terhadap lingkungan kerja yang tidak kondusif. Semakin tinggi konflik, semakin buruk preferensi pekerja terhadap lingkungan kerja mereka. Yang kedua yaitu peran mediasi stres, yaitu stres kerja berfungsi sebagai variabel mediasi antara konflik kerja dan kepuasan kerja. Namun, efek mediasi ini bersifat tidak langsung dan tidak signifikan secara statistik. Yang ketiga yaitu implikasi manajerial, yaitu penelitian ini menyarankan bahwa manajemen perlu fokus pada yang pertama yaitu harus fokus mencegah dan resolusi konflik kerja. Yang kedua yaitu perbaikan lingkungan kerja fisik dan psikososialnya. Yang ketiga yaitu sistem komunikasi yang lebih terbuka. Konflik kerja yang tidak dikelola dengan baik akan menciptakan lingkungan kerja yang toksik, stres, dan akhirnya menurunkan kepuasan serta produktivitas pekerja. Selanjutnya yaitu dampak stres kerja pada kesehatan dan kinerja, yaitu stres kerja yang tidak terkelola dengan baik memiliki konsekuensi serius terhadap kesehatan individu dan kinerja organisasi. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan kronis yang mengaruhi kualitas hidup jangka panjang. Penelitian epidemiologi menunjukkan bahwa stres kerja kronis meningkatkan risiko berbahaya tidak menular seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung koroner. Dari perspektif stres kerja mengakibatkan kerugian ekonomi signifikan melalui penurunan produktivitas kerja, kesehatan, dan tingginya angka turnover. Selanjutnya yaitu dampak fisik dan psikologinya, yaitu dampak kardiovaskular, yaitu tekanan darah tinggi adalah dampak fisik paling umum dari stres kerja kronis. Peningkatan hormon kortisol menyebabkan vasokonstriksi dan retensi sodium yang meningkatkan tekanan darah. Studi menunjukkan pekerja dengan
stres tinggi memiliki resiko 5 sampai 2 kali lebih besar mengalami hipertensi dibandingkan pekerja dengan stres rendah. Yaitu yang kedua ada gangguan tidur. Stres kerja mengganggu ritme sirkadian dan produksi melanin, menyebabkan insomnia dan kualitas tidur buruk. Dampak lanjutannya yaitu kelelahan kronis, menurunkan konsentrasi, dan meningkatkan resiko kecelakaan kerja. Ayo Sehat 2025 mencatat gangguan tidur sebagai salah satu indikator awal burnout. Sakit kepala dan nyeri, yaitu ketegangan otot akibat stres menyebabkan tensian, headache, dan nyeri muskuloskeletal, terutama di area leher, bahu, dan punggung. Pekerja perkebunan yang melakukan pekerjaan fisik berat mengalami kombinasi stres fisik dan psikologi yang memperparah kondisi ini. Selanjutnya yaitu gangguan mental. Stres kronis meningkatkan resiko depresi dan kecemasan. Octaciela 2023 menemukan korelasi kuat antara tingkat stres kerja dengan gejala depresi pada pekerja sektor informal, yaitu gejala meliputi kehilangan minat, perubahan nafsu makan, sulit konsentrasi, dan pikiran negatif persisten. Dampak pada pekerja organisasi yaitu produktivitas menurun. Pekerja yang stres mengalami penurunan fokus, kreativitas, dan efisiensi kerja. Octailiva 2023 melaporkan penurunan produktivitas hilang 30 hingga 30% pada pekerja dengan stres tinggi. Absensi meningkat, yaitu stres kerja menyebabkan absensi lebih sering karena sakit atau ketidakmampuan menghadapi lingkungan kerja. Ini berdampak pada kontinuitas profesional. Selanjutnya, turnover tinggi. Pekerja yang meninggalkan rekrutmen dan pelatihan karyawan. Selanjutnya yaitu stres panas dan kelelahan fisik di pekerja pesisir, yaitu nelayan dan pekerja pesisir menghadapi kombinasi unik dari paparan panas ekstrim, kelembapan tinggi, dan beban kerja fisik intens yang menciptakan resiko stres panas dan kelelahan yang mengancam jiwa. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam strategi manajemen kesehatan kerja. Selanjutnya yaitu strategi manajemen stres kerja yang efektif, yaitu manajemen stres kerja yang efektif memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan individu, organisasi, dan sistem sosial. Tidak ada solusi tunggal yang cocok untuk semua situasi. Strategi harus disesuaikan dengan konteks spesifik, jenis pekerjaan, dan karakteristik pekerja. Selanjutnya yaitu penelitian terkini menunjukkan bahwa kombinasi intervensi tingkat individu seperti teknik Kompling dan manajemen waktu dengan intervensi tingkat organisasi seperti redesain pekerjaan dan peningkatan dukungan sosial menghasilkan efektivitas terbaik dalam mengurangi stres kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang tujuh cara efektif mengatasi stres kerja yaitu kenali penyebab utama stres. Habis itu yang kedua ada atur prioritas dan waktu kerja. Yang ketiga ada pelajari teknik relasi. Yang keempat ada lakukan aktivitas fisik rutin. Yang kelima ada bangun kesehatan mental. Yang keenam ada bangun hubungan positif. Yang ketujuh ada bicarakan masalah dengan baik. Itu yang
Selanjutnya ada manajemen waktu dan komunikasi. Manajemen waktu yang baik yaitu mengelola waktu yang efektif adalah kunci mengurangi beban kerja berlebih dengan mengecam stres. Prinsip-prinsip manajemen waktu yang terbukti efektif meliputi yang pertama, merencanakan harian, alokasian waktu untuk setiap tugas di awal hari. Yang kedua, batasan waktu, tatapan deadline reaksi untuk setiap aktivitas. Yang ketiga, delegasi jika meningkatkan bagian tugas dengan rekan. Yang keempat yaitu hindari prokrastinasi, mulai tugas sulit lebih dulu saat energi tinggi. Yang kelima yaitu waktu buffer, yaitu sisakan waktu cadangan untuk hal tak terduga, yaitu komunikasi terbuka dan sehat, yaitu SOS 2025 menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif di tempat kerja sebagai strategi preventif stres. Komunikasi yang baik meliputi yang pertama yaitu assertiveness, ekspresikan kebutuhan dan batasan dengan jelas tanpa agresi. Yang kedua, aktif listening yaitu dengarkan rekan dan atasan dengan empati. Yang ketiga yaitu feedback konstruktif yaitu berikan dan terima kritik secara profesional. Yang keempat, transparansi yaitu komunikasi kendala dan masalah lebih awal. Yang kelima yaitu regular check-ins, yaitu adakan pertemuan rutin untuk klarifikasi ekspektasi. Selanjutnya yaitu studi kasus PT Perkebunan Nusantara 4 Adolina Perbaungan, yaitu penelitian Putra 2025 di PT Perkebunan Nusa 4 memberikan bukti empiris tentang pentingnya keseimbangan beban kerja dan kualitas fasilitas dalam dukungan kinerja optimal karyawan perkebunan. Yaitu yang pertama ada metodologi, yang kedua ada temuan kunci, yang ketiga interpretasi, yang keempat ada rekomendasi. Yang implikasi untuk manajemen stres, yaitu studi ini menggarisbawahi bahwa manajemen stres ini bisa dipisahkan dari perbaikan kondisi kerja struktural. Investasi individual seperti pelatihan coping akan kurang efektif jika kondisi kerja fundamental beban berlebih, fasilitas buruk tidak diperbaiki. Pendekatan terbaik adalah membinasai, yaitu yang pertama perbaikan kondisi kerja objektif, yaitu yang kedua meningkatkan kapasitas individu, yang ketiga menguatkan sistem dukungan organisasi. Yang selanjutnya yaitu peran dukungan sosial dan lingkungan, yaitu dukungan supervisor, eh, kenyamanan fisik, keamanan kerja, dukungan rekan kerja, dukungan keluarga, kebijakan organisasi. Yaitu Fitria 2025 menemukan bahwa dukungan sosial berfungsi sebagai moderator yang mengurangi dampak negatif stres kerja terhadap kepuasan kerja, karena pekerja dengan dukungan sosial tinggi lebih resilient terhadap stresor dan menunjukkan tingkat kepuasan kerja lebih baik meskipun menghadapi kondisi kerja yang sama. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman tidak hanya penting untuk produktivitas, tetapi juga untuk karyawan. Mental pekerja, investasi dalam perbaikan lingkungan kerja, dan penguatan sistem dukungan sosial yang cost efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan retensi karyawan.
Selanjutnya yaitu teknik relaksasi dan olahraga. Olahraga teratur untuk meningkatkan stres, yaitu penelitian Unair 2023 pada nelayan tradisional menunjukkan bahwa olahraga teratur memiliki efek protektif signifikan terhadap stres panas. Nelayan yang rutin berolahraga memiliki kapasitas kardiovaskular lebih baik, toleransi panas lebih tinggi, pemulihan suhu tubuh lebih cepat pasca kerja, yaitu tingkat kelelahan lebih rendah. Teknik relaksasi berbasis bukti yaitu pernapasan diafragma, progressive muscle relaxation. Selanjutnya meditasi, mindfulness, dan terapi. Selanjutnya yaitu rekomendasi dan implementasi manajemen stres, yaitu implementasi program manajemen stres yang berkomprehensif memerlukan komitmen dari semua level organisasi dan praktik aktif pekerja. Pendekatan yang paling efektif meningkatkan intervensi di level organisasi, kelompok, dan individu. Rekomendasinya berikut disusun berdasarkan best practice dari literatur ilmiah dan studi kasus Indonesia dengan fokus kasus pada konteks perkebunan dan pesisir yang memiliki tantangan unik. Selanjutnya yaitu rekomendasi untuk perusahaan perkebunan dan pesisir, yaitu yang pertama ada menyediakan fasilitas kerja yang memadai, yang kedua program pelatihan manajemen stres dan kesehatan mental, yang ketiga monitoring beban kerja dan rotasi tugas. Rekomendasi tambahannya yaitu sistem komunikasi terbuka, yaitu regulasi twin health meeting. Ya, selanjutnya anonymous feedback mechanism. Selanjutnya open door policy dari manajemen. Selanjutnya program kesehatan, yaitu asuransi kesehatan komprehensif. Selanjutnya employer asistensi program. Selanjutnya subsidi untuk aktivitas olahraga. Selanjutnya rekomendasi untuk pekerja, yaitu kenali tanda-tanda stres yang lakukan tindakan coping. Selanjutnya bangun komunikasi dengan rekan dan atasan. Selanjutnya yaitu jaga pola hidup sehat, tidur, nutrisi, olahraga, yaitu tidur cukup 7-8 jam atau malam, nutrisi seimbang, olahraga rutin 30 menit sampai 3-5 dalam 1 minggu. Yaitu tips tambahannya yaitu work life balance, selanjutnya continue learning, selanjutnya spiritual dan sosial. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.